Saya nggak mau tahu, orang mudik itu bisa ditahan kalau ada aturan. Orang ini mudik ini kenapa mudik? Karena nggak ada aturan. Kita nggak bisa nyalenya mudik karena nggak ada aturan. Anjuran itu percuma. Anjuran doang percuma. Kita semua harus menekan pemerintah karantina wilayah. Emang ekonomi hancur, tapi ekonomi Indonesia sekarang sudah hancur. Dolar udah mau 20.000, UKM udah pada gulung tikar, travel pada sepi, hotel pada sepi, penerbangan pada sepi. Mau ngapain? Mau ngapain? Gila. Sudah percuma. Ya kan? Ini dilanjutkan atau tidak, ekonomi kita bakal hancur. Dan kita sekarang belum ngurusi TBC, belum ngurusi DB. Karantina wilayah harus segera dilakukan. Hanya relawan, TNI, Polri, sembako, ya kan, SPBU, dan hanya dokter tenaga medis yang boleh keluar. Ya kan? Emang capek saya, tapi saya lebih capek kalau lihat orang ini. Sekarang yang meninggal udah mau tembus 100, dan yang infeksi udah 1000. Ini bisa puncak Ramadan. Kalau kita mau selesai, satu-satunya cara yang bisa menekan adalah menahan migrasi orang-orang, menahan perpindahan orang-orang, sehingga infection rate bisa dikontrol di kota tersebut, sambil tenaga medisnya menyelesaikan masalah. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah dengan hanya anjuran di rumah aja, seperti yang dikatakan staf sus presiden, itu omong kosong. Gak akan ada gunanya anjuran-anjuran itu. Kampanyemu itu tidak akan pernah temanmu, masyarakat. Edukasi ini terbukti tidak berjalan dengan baik karena tidak ada sanksinya. Kamu melarang kamu melarang orang mudik tapi nggak ada sanksinya. Jika mau disiplin, buat sanksinya, buat aturannya, buat perpres, buat kepres, buat apalah terserah. Yang penting karantina wilayah, akses selama 5 hari dari Jakarta, baik masuk dan keluar, harus segera dilakukan, bosku, sambil tenaga medis menyelesaikan masalah di kotanya masing-masing. Singapura mau memperlakukan denda itu. Karantina wilayah, dan ini bukan bercandaan. Sekarang siapapun bisa kena. Orang tuamu, anakmu, tetanggamu, temanmu itu bisa kena. Bisa kena. Temanmu siapapun bisa kena sekarang, bos. Ya kan? Dan saya minta ini sampai suara saya habis, saya gak peduli. Dan berikutnya adalah tolong cek kesiapan pangan. Jika pangan sudah siap, jika ekonomi emang hancur, pangan sudah siap, lindungi pangan di seluruh kota masing-masing. Setiap kepala daerah wajib menyetorkan pihak keamanan untuk menjaga kesiapan pangan. Pasar minimarket harus dijaga supaya mencegah terjadinya penjarahan. Hal yang kedua yang harus dilakukan, mengundang para pakar ekonomi ke istana ataupun lewat Skype untuk melakukan rapat terbatas, menghitung kalkulasi ekonomi kemungkinan terburuk yang terjadi jika tidak dilakukan karantina wilayah dan jika dilakukan karantina wilayah. Ketiga, segera membuat keputusan dalam waktu seminggu ke depan untuk solusi mengenai Indonesia agar infection rate terkontrol. Keempat adalah menjaga kesiapan distribusi logistik, entah itu APD ataupun nutrisi dan sembako, baik itu bagi warga ataupun bagi masyarakat. Dan terakhir, bagi dokter dan tenaga medis yang berjaga, dan TNI dan Polri. Dan berikutnya adalah undang-undang karantina harus diaktifkan. Segala kesiapan pangan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan dana konglomerat, dana semua taipan dialihkan untuk hal ini. Itu
aja bosku dari saya. Dan Save Life ini silakan sebarkan. Entah saya dihujat atau enggak, saya tidak akan pernah peduli. Saya akan tetap bersuara karena saya bukan tokoh politik, saya juga bukan artis. Saya hanya seorang pengusaha yang suaranya sekarang kebetulan didengar. Sampai suara saya habis pun saya nggak akan pernah menyerah. Dibaringi sehat kudu manfaat. Ayo semangat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Komen ya guys. Di sini di channel Heri Asmara. Tetap semangat ya guys. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, bersyukur, berbahagia, selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.